Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Kimia Organologam, akan mempresentasikan tentang aplikasi senyawa organologam untuk terapi dan diagnostik medis. Beranggotakan Ahmad Fadil, Febrina Patricia Ompu Sungguh, Enggar Rahmaning Tias, Eni Ernawati, dan Reginawan Aziza. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang mencakup di mana beberapa dekade terakhir penggunaan senyawa organometal atau organologam dalam bidang kimia medis telah menarik perhatian para ilmuwan. Senyawa ini memiliki sifat fisiko dan kimia yang unik seperti keragaman struktural, kemampuan pertukaran ligan, serta sifat redoks dan katalik. Awalnya senyawa organometal lebih dikenal dalam bidang katalis homogen, tetapi penerapannya dalam terapi dan diagnostik medis semakin berkembang. Beberapa senyawa organometal telah memasuki uji klinis, menunjukkan potensi besar sebagai agen anti kanker, anti malaria, anti mikroba, dan diagnostik. Misalnya senyawa rutenum menunjukkan aktivitas penghambatan protein kinase, sementara senyawa ferosen memiliki efek antiproliferatif pada berbagai jenis kanker, termasuk yang resisten terhadap terapi hormon. Selain itu, kemampuan senyawa organometal bertindak sebagai katalis redoks dan agen pengikat ligan membuka jalan bagi pengembangan obat yang inovatif. Aplikasi ini mencakup pelepasan molekul bioaktif seperti karbon monoksida untuk efek terapi, serta penggunaannya dalam radioterapi dengan senyawa radioaktif yang sesuai. Dengan semua keunggulan ini, senyawa organometal untuk aplikasi medis terus berkembang, memberikan harapan besar untuk pengembangan obat baru yang lebih efektif dan selektif dalam waktu yang mendatang. Adapun rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan, yang pertama ada bagaimana struktur kimia senyawa organologam mempengaruhi aktivitas biologis dalam aplikasi medis. Kemudian, bagaimana metode sintesis senyawa organologam yang efisien dan aman untuk aplikasi medis. Apa saja aplikasi utama senyawa organologam dalam terapi dan diagnostik medis. Selanjutnya, apa keunggulan dan keterbatasan penggunaannya. Yang terakhir yaitu bagaimana potensi pengembangan senyawa organologam dalam teknologi medis masa depan. Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang pertama untuk menganalisis bagaimana struktur kimia senyawa organologam mempengaruhi aktivitas biologis dan efektivitasnya dalam aplikasi medis. Yang kedua yaitu untuk mengeksplorasi metode sintesis senyawa organologam yang aman, stabil, dan sesuai untuk kebutuhan terapi dan diagnostik medis. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi penggunaan senyawa organologam dalam terapi penyakit seperti kanker, infeksi, dan sebagai agen pencitra diagnostik. Yang terakhir yaitu untuk menilai manfaat klinis, tantangan, dan potensi pengembangan senyawa organologam dalam dunia medis guna mendukung inovasi dalam teknologi kesehatan. Selanjutnya adalah teori dasar atau yaitu yang mencakup dari definisi senyawa dan juga prinsip dari senyawa organologam, di mana dalam senyawa organologam ini ada dua macam ligan, yaitu ligan monohapto yang berikatan melalui satu atom karbon dan ligan polihapto yang berikatan melalui beberapa atom karbon. Senyawa organologam adalah senyawa yang mengandung ikatan langsung antara atom logam, baik logam transisi ataupun logam golongan utama yang berikatan dengan karbon dalam suatu ligan organik. Ikatan ini dapat berupa ikatan kovalen, ionik, ataupun kombinasi dari kedua ikatan tersebut. Prinsip dari stabilitas organologam atau dengan prinsip dari 18 elektron, di mana senyawa ini cenderung stabil apabila total dari elektronnya itu adalah 18 yang berasal dari unsur logam, ligan, dan juga interaksi dari orbitalnya. Berikut merupakan contoh dari senyawa organologam, di mana contoh yang pertama adalah ferosen. Ferosen sendiri memiliki struktur di dalamnya. Terdapat dua ligan, siklopentadienyl C5H5, terikat secara simetris dari atom besi atau Fe dengan geometrinya adalah yang memiliki bentuk sandwich atau menghimpit. Untuk ikatannya sendiri, yaitu pada ferosen memiliki ikatan logam dengan ligan yang terjadi melalui interaksi delokalisasi antara orbital D dari Fe dan juga orbital P dari cincin siklopentadienyl. Umumnya, ikatan ini adalah ikatan kovalen koordinasi yang memiliki sifat simetris. Untuk prinsip stabilitasnya, ferosen memenuhi syarat untuk mencapai stabilitas dari senyawa organologam, yaitu 18 elektron, memiliki stabilitas yang baik. Untuk contoh kedua yaitu dimangan karbonil atau Mn2CO10, itu memiliki struktur dua atom mangan yang dihubungkan melalui ikatan mangan dengan masing-masing unsurnya itu dikelilingi oleh 5 ligan karbonil atau CO, di mana ikatan dalam senyawa ini adalah ikatan kovalen koordinasi antara ligan CO dengan mangan yang
terikat melalui orbital D logam dan orbital P pada gugus karbonil, di mana ikatan mangan dengan mangannya itu bersifat kovalen untuk menstabilkan molekulnya. Senyawa ini memiliki stabilitas yang tepat, yaitu 18 elektron. Contoh ketiga adalah kobalt karbonil atau CO2 CO8, di mana strukturnya terdiri dari dua atom CO yang terhubung langsung dengan satu sama lain yang dikelilingi dengan ligan karbonil. Terjadi antara orbital D kobalt dengan P dari ligan karbonil. Senyawa ini juga memenuhi aturan 18 elektron. Berikut merupakan aplikasi dari senyawa organologam. Merupakan senyawa yang mengandung unsur logam dalam struktur organiknya yang memiliki berbagai aplikasi dalam terapi dan diagnostik medis. Di mana struktur kimia senyawa organologam dapat mempengaruhi aktivitas biologis dalam aplikasi medis. Jenis logam yang digunakan untuk membuat senyawa organologam dapat mempengaruhi reaktivitas dan interaksi dengan biomolekul. Contohnya seperti cisplatin. Senyawa cisplatin memiliki ikatan koordinasi antara platinum dan ligan amina serta klorida. Struktur tersebut dapat berinteraksi dengan DNA dalam sel kanker. Pada gambar tersebut merupakan mekanisme aksi anti kanker dari senyawa cisplatin. Mekanismenya yaitu cisplatin akan memasuki sel kanker melalui transportasi aktif dan pasif. Pada proses tersebut, konsentrasi dari platin akan meningkat. Setelah memasuki sel, akan mengalami reaksi aquation di mana ligan klorida akan digantikan oleh molekul air. Kemudian cisplatin yang aktif akan berikatan dengan DNA pada posisi N7 dari basa purin atau dioksiguanosin yang akan menyebabkan pembentukan ikatan silang antar rantai DNA. Kemudian dengan mengganggu struktur DNA, cisplatin akan menghambat replikasi dan transkripsi DNA yang akan berujung pada penghentian proses pembelahan sel. Kemudian gangguan pada DNA tersebut akan memicu pada kematian sel atau apoptosis melalui jalur yang melibatkan peningkatan spesies oksigen reaktif atau ROS dan penghambatan enzim. Kemudian glutathione dan metallothionein berfungsi dalam detoksifikasi dan dapat berperan dalam resistensi terhadap cisplatin. Namun jika kadarnya rendah, sel kanker akan lebih rentan terhadap efek cisplatin. Ini merupakan metode sintesis senyawa organologam yang efisien dan aman untuk aplikasi medis. Yang pertama yaitu transmetalasi, yang merupakan metode yang mengganti satu atom logam dengan atom logam lain yang lebih elektropositif melalui reaksi kimia. Metode selanjutnya yaitu metatesis, di mana senyawa organologam dan halida binar dapat diprediksi dan dari pertimbangan elektronegativitas atau asam basanya. Kemudian hidrometalasi yang merupakan penambahan senyawa hidrogen logam pada alkena atau alkuna untuk menghasilkan senyawa ikatan karbon logam yang baru. Kemudian hidrolisasi, di mana penambahan katalitik gugus SiH pada ikatan rangkap alkena atau alkuna yang biasanya digunakan pada katalis berbasis platina. Kemudian polimerisasi alkena, seperti etilena menggunakan katalis organologam seperti katalis Ziegler-Natta atau TiCl4 dengan Al-C2H53. Polialkena golongan polimer sintesis yang paling umum dan berguna yang seringkali dibuat dengan menggunakan katalis organologam, baik dalam larutan maupun yang dipotong dalam permukaan padat. Di organologam, sini ada aplikasi medis. Adapun terapi kanker, senyawa seperti cisplatin, korboplatin, dan organoplatinum lainnya yang digunakan dalam pengobatan berbagai jenis kanker. Aplikasi diagnostik merupakan senyawa organologam yang dapat berpotensi dalam pengembangan sensor untuk deteksi patogen dan biomarker seperti struktur ferroquin. Di gambar sebelahnya itu ada cisplatin yang masuk ke dalam membran plasma, di mana dia terletak pada sel sitoplasma yang nantinya akan bereaksi dengan air dan menghasilkan beberapa nama seperti monopurin, protein DNA, intrastandar, dan interstandar. Nah, ini adalah contoh-contoh cisplatin yang sudah berikatan dengan DNA. Kemudian adapun keunggulan
dari aplikasi senyawanya berupa 1. Mampu menargetkan kanker yang berkembang cepat. 2. Struktur kimia dapat dimodifikasi untuk meningkatkan aktivitas terapeutik dan mengurangi toksisitas. 3. Kombinasi terapi dan diagnostik dalam satu senyawa. Kemudian adapun keterbatasannya berupa 1. Efek samping seperti nefrotoksisitas pada terapi cisplatin. 2. Resistensi sel kanker terhadap terapi platinum menjadi tantangan besar. 3. Produksi senyawa kompleks berbasis logam seringkali mahal. Dan 4. Beberapa senyawa membutuhkan infrastruktur khusus untuk sintesis dan penyimpanan. Adapun studi kasusnya itu adalah cisplatin, di mana cisplatin itu merupakan suatu obat kemoterapi yang digunakan dalam berbagai pengobatan kanker seperti kanker testis, kanker kepala dan leher, sel karsinoma, limfoma, dan kanker ovarium. Cisplatin ini merupakan senyawa pertama dalam deret platina 2 segi 4 planar yang mengandung obat kemoterapi, di mana senyawa ini mampu membentuk ikatan silang dengan DNA dan membunuh sel dengan zat kemoterapi pengalkilasi, di mana terdapat pada gambar adalah struktur dari cisplatin dengan nama cis PTCl2NH3 dua kali, yang dimana senyawa ini pertama kali ditemukan oleh M. Peyron pada tahun 1845 yang berasal dari garam peyron, dan strukturnya ditentukan oleh Alfred Werner pada tahun 1893. Struktur yang terbentuk ini sesuai dengan syarat struktur klasik untuk menjadikan logam platinum memiliki aktivitas anti kanker seperti bilangan oksidasi platinum positif 2 atau plus 4. Kemudian ligan amina harus dalam posisi cis, kemudian muatan total senyawa kompleks platinum harus netral. Ligan amina harus memiliki sedikitnya satu gugus NH yang tersisa dan gugus anion yang kekuatan ikatannya medium seperti klorida ataupun turunan dari karboksilat. Pada gambar dengan DNA, cisplatin bekerja sebagai anti kanker dengan cara menempelkan diri pada DNA sel kanker untuk mencegah pertumbuhannya, di mana pada dasarnya cisplatin secara umum bukanlah senyawa yang relatif reaktif dan mudah bereaksi secara langsung dengan semua jenis molekul aktif pada sistem biologi termasuk di dalam basa dari DNA. Tetapi bila senyawa ini terlarut dalam air, maka ligan kloro pada cisplatin akan diganti satu persatu oleh air melalui reaksi hidrolisis. Selanjutnya ikatan platinum H2O yang terdapat dalam senyawa kompleks monoaqua platina di aqua platina yang terbentuk akan jauh reaktif sehingga kompleks tersebut akan lebih mudah bereaksi dengan donor beratom nitrogen pada dasar DNA. Selain manfaatnya, cisplatin ini memiliki tantangan. Cisplatin ini mempunyai efek sitotoksik dan radiosensitizer terhadap tumor, dan cisplatin bekerja secara sistematik sehingga bukan hanya sel kanker saja yang dikenai, tetapi sel-sel sehat di seluruh tubuh juga dapat terkena oleh efek cisplatin. Selanjutnya itu adalah metalosen. Ini adalah struktur umumnya. Adapun turunan dari metalosen itu seperti ferosen. Ferosen ini digunakan sebagai antibakteri ataupun anti jamur. Resistensi bakteri terhadap antibiotik itu membuat mencari aktivitas mikroba yang potensial, di mana asilasi oleh reagen ferosena dari antibiotik beta-lactam yang tersedia secara komersial seperti pada gambar 23 yaitu 6 amino phenylcyanat, dan pada gambar 7 asam 7 aminofalopropanat itu akan membentuk antibiotik turunan ferosena seperti pada gambar 25 dan 26, yang dimana penelitian ini dilaporkan oleh Mark pada tahun 2011. Selanjutnya pada gambar 27 dan 28 itu adalah kimia peptida dan turunan yang mengandung ferosena yang memiliki aktivitas mikroba, di mana kelompok penelitian Metzel-Noether itu mengembangkan bioorganometalik yang sangat reaktif terhadap peptida antimikroba yang mengandung ferosenil yang disintesis dengan menempelkan gugus organometalik ke peptida yang telah terbentuk sebelumnya sebelum melepaskan peptida dari fase padat penisintesis peptida. Kemudian pada gambar 27 ini ditempelkan resin amidari memberikan peptida ferosenil pada gambar 28 setelah pembelahan dari resin dan deproteksi gugus pelindung rantai samping, sehingga dengan aktivitas antibakteri yang ditingkatkan dibandingkan dengan peptida hasil, di mana sifat hidrofobisitas dari kelompok ferosena diusulkan untuk bertanggung jawab atas peningkatan aktivitas antibakteri peptida seperti pada Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan lain sebagainya. Kemudian adapun pada gambar 29 dan gambar 30 itu turunan dari ferosena merupakan sebagai tantangan, di mana ferosena dalam seluruh molekul antibiotik tidak selalu menghasilkan peningkatan aktivitas antimikroba seperti pada Tiruam platesimisin, di mana pengelompokan ferosenail dalam
dalam gambar 30 itu menghasilkan aktivitas yang rendah dibandingkan pirosena lainnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ketahui dari presentasi ini merupakan ada 4 poin penting. Pertama, yaitu struktur kimia senyawa organologam memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas biologis dan efektivitasnya dalam aplikasi medis, di mana variasi dalam jenis logam dan ligan menentukan interaksi dengan target biologis. Kedua, senyawa organologam menunjukkan potensi dalam terapi penyakit seperti kanker dan infeksi, serta sebagai agen pencitraan diagnostik sehingga meningkatkan efektivitas pengobatan dan diagnosis seperti cisplatin. Kemudian yang ketiga, adanya pengembangan lebih lanjut dalam bidang yang dapat mendukung inovasi dalam teknologi kesehatan dan meningkatkan strategi pengobatan di masa depan. Dan aplikasi senyawa organologam dalam terapi dan diagnostik medis memiliki implikasi yang signifikan bagi kesehatan manusia. Senyawa ini dapat membantu dalam diagnosis dini penyakit yang meningkatkan efektivitas pengobatan serta mengurangi efek samping. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari presentasi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.